sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen stres dengan saya Andika Ukron dengan NPM 2326010020. Saya Kennedy Happy dengan NPM 2326010014. Saya Deva Fiana dengan NPM 2326010003. Saya Tiara Oktarina dengan NPM 2326010030. Saya Muhammad Sadil Marali dengan NPM 2326010032. Mohon perhatiannya dan selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ukron. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian manajemen stres dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, informasi serta pengetahuan kalian semua. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perilaku stres, ada baiknya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari stres. Baiklah, seperti yang ada di PPT, stres adalah suatu rangsangan yang menegangkan psikologis dari suatu organisme, tekanan-tekanan fisik dan psikologis yang menekan organ tubuh dan atau diri sendiri. Selain itu, stres juga diartikan sebagai suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang timbul karena tanggapan atau respon. Baik, jadi dari materi yang saya sampaikan saat yang ada di PPT dapat disimpulkan bahwa stres itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, stres ini merupakan perilaku alami yang dialami manusia. Akan tetapi jika tidak ditanggulangi, stres itu akan berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, menurut WHO, negara dengan tingkat stres tertinggi itu terdapat pada negara Lebanon dengan persentase 74%, di mana mayoritas orang yang terjangkit stres ini mayoritasnya adalah lelaki dan sisanya adalah perempuan. Di Indonesia sendiri menurut WHO persentase stres ini mencapai 54% dan 49%-nya merupakan laki-laki dan sisanya merupakan perempuan. Kasus bunuh diri akibat stres terbanyak berada pada negara Jepang dengan persentase mencapai 64%. Itu terbilang cukup besar karena Jepang itu merupakan negara maju dengan tingkat ekonomi yang besar. Tapi kenapa mereka itu mengalami stres? Nah, itu akibatnya merupakan tekanan dari pendidikan mereka. Nah, tekanan dari pendidikan merupakan suatu faktor utama yang menyebabkan stres. Nah, para siswa-siswa di Jepang itu ditekankan para gurunya untuk melakukan tugas-tugas yang terbilang di luar kemampuan siswanya, sehingga siswa menyebabkan mental siswa terganggu dan terganggunya proses belajar, menyebabkan siswa depresi sehingga kehilangan harapan untuk hidup dan berpikir untuk menyelesaikan diri. Oke, dari penjelasan saya di atas ini dapat disimpulkan bahwa stres itu mayoritasnya adalah laki-laki. Kenapa? Karena lelaki itu tertutup, tidak mudah membocorkan cerita kepada orang lain. Karena itu lelaki itu sering memendam perasaannya sendiri sehingga mereka itu sering stres gitu. Itulah. Oke, dari pengertian stres di atas itu dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu kondisi di mana seseorang harus terpaksa atau harus membiasakan diri dan terhadap lingkungan baru. Nah, oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian manajemen stres. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis stres. Oke, bisa kalian lihat di jenis stres di atas ada 3. Yang pertama adalah stres akut atau
menjelaskan yang stres ringan dulu. Stres ringan ini atau stres akut ini terjadi akibat tekanan yang dialami oleh seseorang, baik itu keuangan, ekonomi, dan pendidikan. Oke. Yang kedua adalah stres sedang. Stres sedang ini merupakan suatu stres yang dimana seseorang akan mengalami depresi. Di stres sedang ini seseorang akan mengalami depresi dan mudah marah, mentalnya terganggu sehingga mereka mudah marah. Jadi ketika seseorang sedang mengalami stres sedang ini, ada baiknya kita membiarkan mereka untuk sendiri dulu dan menenangkan diri. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Oke, yang terakhir adalah stres berat. Stres berat ini merupakan stres kronis yang dimana seseorang ini mengalami gangguan mental dan depresi akibat dari tekanan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Mereka ini sering menutup diri dan mudah marah juga jika mereka diganggu. Oke, stres berat ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita harus mengonsulnya kepada psikologi jika kita terjadi stres berat untuk mengobati stresnya, atau dia akan gila atau dapat mengakhiri hidupnya sendiri jika stres kronis ini terjadi. Oke, dari penjelasan di atas bahwa stres ini bisa diatasi jika asalkan kita harus menceritakannya, kita harus lebih terbuka lagi kepada orang-orang yang terdekat. Terutama jika kita tidak bisa menceritakannya kepada orang terdekat, kita bisa menceritakannya kepada keluarga kita terlebih dahulu, orang-orang terdekat, adik, kakak, ayah, ibu. Jangan dipendam sendiri karena akan terjadi gangguan mental dan mungkin kita akan terjadi yang tidak. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai tentang indikasi dan gejala stres. Seperti yang kita ketahui, stres adalah respon fisik dan emosional terhadap situasi yang menuntut dan mengancam. Dan juga gejala stres dapat bervariasi dari individu ke individu lainnya. Nah, menurut Bara, ada indikasi dan gejala stres ditandai seperti berikut, yaitu pertama gejala fisik, emosional, intelektual, dan interpersonal. Nah, gejala fisik ini seperti suatu keadaan yang terdahulu secara fisik oleh penyakit maupun secara fungsional, artinya yang dapat mengancam integritas diri seseorang. Nah, gejala fisik ini ditandai seperti kelelahan yang berlebihan, gangguan tidur seperti tidur yang kurang teratur dan sulit tidur, dan juga adanya gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan sakit perut. Lalu ada sakit kepala atau migran, terus penurunan nafsu makan yang berubah, penurunan energi atau kelelahan yang terus-menerus, dan juga ada ketegangan otot seperti nyeri punggung dan leher kaku. Lalu yang kedua ada gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini seperti mengacu pada perubahan yang terjadi dalam keadaan emosional seseorang. Artinya, gejala-gejala ini dapat mencakup perasaan yang intens, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, dan reaksi emosional yang kuat terhadap situasi tertentu. Nah, gejala emosional ini contohnya seperti kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, mudah tersinggung atau marah, perasaan sedih atau depresi, dan juga perasaan cemas dan khawatir yang terus-menerus, dan juga kesulitan berkonsentrasi dalam mengambil keputusan. Lalu seterusnya ada gejala intelektual. Nah, gejala intelektual ini adalah penyandang gangguan perkembangan mental secara prinsip, ditandai oleh integritas fungsi kognitif di setiap bahan perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat inteligensi atau kecerdasan. Nah,
Gejala intelektual ini ditandai seperti mudah lupa, sulitnya berkonsentrasi, kacau pikirannya, daya ingat yang menurun, lalu suka melakukan berlebihan, dan pikirannya hanya berfokus pada satu pikiran saja. Dan yang terakhir ada gangguan interpersonal. Nah, gangguan interpersonal ini adalah permasalahan yang dapat mempengaruhi hubungan antara individu dalam konteks sosial. Contohnya, seseorang yang acuh dan suka mendiamkan orang lain, seperti mudah mengingkari janji, sering mencari kesalahan orang lain, mudah menyalahkan orang lain, dan sering menutupi diri dari keramaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi disimpulkan bahwa walaupun kita terbiasa terhadap tingkat stres yang lebih tinggi, bukan berarti kita bisa menghadapi stres tersebut. Setiap orang juga memiliki batas kritis dalam stres, dan batas kritis setiap orang ini berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung pada keadaan kita, keluarga, pendidikan, dan kehidupan. Artinya, stres yang menumpuk itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan maupun jiwa dan fisik seseorang. Mungkin itu saja presentasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Masih mengenai manajemen stres, di mana saya akan menjelaskan dampak stres terhadap individu. Dampak stres adalah konsekuensi atau perubahan yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perilaku seseorang. Ini sebagai akibat dari tekanan atau stres yang dialaminya. Ini mencakup masalah kesehatan fisik, gangguan emosional, dan perubahan pada bagian tubuh pada seseorang. Dampak stres terhadap individu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada dampak fisiologi, 2 dampak psikologi, dan 3 dampak perilaku. Baiklah, yang pertama yaitu ada dampak fisiologi. Dampak fisiologis yaitu perubahan atau respon yang terjadi pada fungsi tubuh sebagai akibat dari stres tadi. Situasi stres ini dapat memicu berbagai reaksi fisiologis yang melibatkan sistem saraf, hormon, dan organ tubuh. Yang secara umum, orang yang mengalami stres juga mengalami gangguan fisik seperti mudah masuk angin, mudah sakit kepala, kejang otot, dan mengalami keguguran atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Juga bisa menderita penyakit yang misterius seperti kardiovaskuler dan hipertensi yang dapat dijelaskan secara lebih spesifik, yaitu yang pertama ada gangguan pada organ tubuh hiperaktif, yang dimana yang pertama ada nyeri otot. Stres dapat menyebabkan ketegangan otot yang berlebihan, meningkatkan resiko mengalami nyeri otot dan kelemahan pada otot tertentu. Yang kedua yaitu ada tekanan darah naik, yang dimana stres dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada seseorang. Ketika stres, pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat. Hal ini meningkatkan resistensi aliran darah dan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Yang kedua yaitu ada gangguan sistem pencernaan, yang dimana stres dapat mempengaruhi gangguan sistem pencernaan, meningkatnya produksi asam lambung, memperlambat pergerakan usus, dan menyebabkan perubahan dalam kebiasaan makan. Ini bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti demam dan diare. Yang ketiga yaitu ada gangguan di sistem imun, yang dimana paparan stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang ketiga yaitu ada gangguan sistem respirasi, di mana stres dapat mempengaruhi pola pernafasan dan memperburuk kondisi seperti pada seseorang yang menderita asma dan penyakit obstruksi kronis. Terus yang kelima yaitu ada gangguan sistem reproduksi. Mungkin pada wanita yaitu stres mempengaruhi siklus menstruasi. Jika pada pria, stres dapat mempengaruhi produksi sperma. Dan stres yang signifikan juga dapat mempengaruhi kesuburan. Yang
ada interaksi sosialnya. Dampak perilaku yang pertama yaitu ada perubahan kebiasaan tidur. Stres dapat menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia yang mengganggu pola tidur normal seseorang. Dan bisa sebaliknya, stres juga dapat orang yang mengalami stres dapat mengalami kelebihan tidur atau hipersomnia sebagai respon dari stres tadi. Terus yang kedua yaitu ada perubahan pola makan. Stres juga dapat menyebabkan perubahan pola makan pada seseorang. Beberapa orang mungkin kehilangan nafsu makan akibat dari stres tadi, tapi ada juga yang merespons stres ini tadi dengan makan berlebihan. Yang selanjutnya yaitu ada menurunnya prestasi dan tingkah laku menyimpang. Stres yang berubah menjadi stres dapat menyebabkan penurunan prestasi dan munculnya tingkah laku menyimpang yang mungkin tidak diterima oleh masyarakat, seperti kecenderungan untuk menghindar tanggung jawab dan bertindak impulsif. Hal ini dapat memicu konflik interpersonal dan mempengaruhi hubungan pada orang lain, pengaruh negatif dan kemampuan kognitif. Terus yang selanjutnya ada pengaruh negatif pada kemampuan kognitif. Tingkat stres yang tinggi dapat berdampak negatif pada kemampuan kognitif, termasuk kesulitan dan dalam menerima informasi, mengambil keputusan yang sesuai, dan mengambil langkah yang tepat dalam menanggapi situasi tertentu. Yang terakhir yaitu ada bolos dan ketidakaktifan akademis, yang biasanya ini sering terjadi pada mahasiswa yang mengalami stres berat. Mereka cenderung menunjukkan perilaku menghindar seperti bolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
pribadi lain yang dapat menciptakan stres bagi mahasiswa atau individu dan dapat mengganggu perhatiannya terhadap perkuliahan. Sekian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu pelajari dan kuasai teknik mengatur waktu. Mengapa hal ini sangat penting? Karena kegiatan yang kita lakukan semakin banyak dan bukan terutama untuk mahasiswa sekalian, yang mungkin bekerja banyak atau ada kegiatan lain atau mungkin di lingkungan kita punya kegiatan selain menjadi mahasiswa itu menjadi kerja. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu. Terus yang selanjutnya yaitu berolahraga secara teratur. Nah ini juga nih sering dilupakan oleh teman-teman sekalian bahwa olahraga tersebut jangan cuma tahan ya. Olahraganya bisa dengan badminton atau olahraga-olahraga yang ringan atau bahkan hobi yang teman-teman. Terus berikutnya yaitu banyak tersenyum. Nah, mengapa hal ini bisa mengatasi stres juga? Karena di dalam jiwa yang ceria atau bahkan lebih ekstrovert ini, semua teman-teman akan bisa berbagi masalah atau bahkan bercerita tentang masalah teman-teman kepada kawan-kawan rumah agar nanti tidak memberatkan dan membebani teman-teman. Selanjutnya yaitu menata rumah. Nah ini juga nih lebih banyak ke membantu orang tua atau bahkan membereskan rumah atau kamar. Hal itu bisa berefek sehingga kegiatan kita terminimalisir. Setelah itu bisa memberikan kesenangan kepada diri. Yang selanjutnya yaitu di saat di kampus. Ada beberapa yaitu yang pertama
tadi presentasi yang dapat kami sampaikan tentang manajemen stres. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah informasi dan wawasan untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, wala ko tayo, no meron pa. Kenapa? Tapi dari kampus Sabtu dengan materi si manajemen stres. Saya sendiri pengguna nama. Ay, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kampus Sabtu? Di sini kami akan presentasi materi tentang materi manajemen stres dengan saya Andika Upon menentangnya buat nikah buat napa 1.0.50. Saya dari Happy dengan NTN 2326.14. Saya dari Patiana dengan NTN 2326.01.003. Saya dari Rafaina dengan NTN 2326.0.30. Baik, Makasih yang telah menyaksikan nanti emang kreatif masih lagi mas kesannya teman-teman itu tadi presentasi yang telah kami sampaikan tentang manajemen stres. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah informasi dan wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah